Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Nafi'i. Saya berasal dari kelas P02 dengan NIM 205080207111017. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu La Nina dan El Nino. El Nino merupakan suatu fenomena perubahan iklim secara global yang diakibatkan oleh memanasnya suhu di permukaan air laut Pasifik bagian timur. El Nino ini dapat diketahui secara kasat mata oleh orang-orang. Orang yang paling sering melihat peristiwa El Nino ini terjadi para nelayan dari Peru maupun Ekuador. Biasanya peristiwa ini akan berlangsung menjelang bulan Desember. La Nina merupakan kondisi di mana suhu permukaan air laut mengalami penurunan. Penurunan suhu ini terjadi di kawasan timur Ekuador di Laut Pasifik. La Nina ini tidak bisa dilihat secara fisik. Terjadinya La Nina ini periodenya tidak tetap. Waktu terjadinya El Nino dan La Nina. El Nino dan La Nina merupakan peristiwa alam yang mana dapat diketahui tanda-tanda terjadinya. El Nino dan La Nina ini hanya terjadi beberapa kali setiap tahun saja. Nama El Nino dan La Nina sendiri diambil dari bahasa Spanyol yang berarti El Nino adalah anak laki-laki dan La Nina merupakan anak perempuan. El Nino ini akan terjadi jika suhu yang berada di perairan Pasifik Tengah dan Timur menjadi lebih panas. Biasanya, El Nino ini akan terjadi pada bulan Desember. Rata-rata, El Nino ini akan terjadi sekitar 4 tahun satu kali. Hingga saat ini, El Nino tercatat sudah terjadi selama 23 kali. Sedangkan, La Nina ini terjadi dalam waktu yang sulit untuk diperkirakan, tidak seperti El Nino. Tidak seperti El Nino yang rata-rata terjadi selama 4 tahun sekali. La Nina ini masa terjadinya lebih lama, yakni antara 6 hingga 7 tahun sekali. Hingga saat ini tercatat La Nina sebanyak 15 kali. Proses terjadinya El Nino. Perairan Pasifik bagian tengah dan timur mengalami pemanasan suhu. Awal proses terjadinya El Nino adalah karena adanya peningkatan suhu yang berada di perairan Pasifik bagian timur dan bagian tengah. Dalam hal ini akan meningkatkan suhu kelembapan pada atmosfer yang berada di atas perairan tersebut. Lalu terjadinya pembentukan awan. Setelah terjadinya pemanasan suhu yang berada di perairan Pasifik bagian tengah dan timur, serta menimbulkan kelembapan di atmosfer yang ada di atasnya, maka peristiwa tersebut mendorong terjadinya pembentukan awan dan akan meningkatkan curah hujan yang berada di kawasan tersebut. Terhambatnya pertumbuhan awan. Setelah proses pembentukan awan yang terjadi, maka di bagian barat Samudra Pasifik akan mengalami tekanan udara yang meningkat. Hal ini akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan awan di atas lautan di bagian timur Indonesia. Hal ini akan mengakibatkan di beberapa wilayah di Indonesia mengalami penurunan curah hujan yang dikatakan jauh dari normalnya. Ini merupakan gambar proses terjadinya El Nino. Apakah El Nino itu dan bagaimana El Nino itu terjadi? Pertama, kita perlu mengetahui apa yang biasanya terjadi di Pasifik tropis. Hamparan samudra yang luas ini melihat angin yang konsisten atau disebut dengan trade winds yang bertiup dari timur ke barat. Angin ini mendorong air hangat mendekati permukaan, lalu ke arah perjalanan mereka, sehingga air hangat akan menumpuk di sisi barat laut di sekitar Asia dan Australia.
Di sisi lain, lautan di sekitar Amerika Selatan dan Amerika Tengah karena air yang lebih hangat menjauh dari pantai. Itu digantikan oleh air dingin yang ditarik dari dasar laut yang lebih dalam. Sebuah proses yang disebut upwelling ini menciptakan perbedaan suhu melintasi Pasifik tropis dengan air hangat yang menumpuk di bagian barat, serta air dingin di timur. Air hangat menambah panas ekstra ke udara yang menyebabkan udara naik dengan lebih kuat. Serta udara yang naik inilah yang menciptakan lebih banyak area cuaca tidak stabil dengan lebih banyak awan hujan. Udara yang naik di barat itu mengatur sirkulasi atmosfer di seluruh bagian dunia ini. Dengan udara lembab hangat naik di satu sisi samudra, lalu udara pengering yang lebih dingin turun di sisi lain. Sirkulasi ini memperkuat angin timur. Dampak utama berada di sekitar daerah tropis, di mana Anda akan melihat peningkatan resiko banjir di Peru serta kekeringan di Indonesia dan di India, dan sebagian Brasil. Tapi secara virtual, dimanapun Anda berada di dunia, El Nino berpotensi mempengaruhi kita secara langsung melalui cuaca atau secara tidak langsung melalui dampak sosial ekonomi. Ada dampak lain dari El Nino yang terjadi karena semua panas ekstra di permukaan Pasifik tropis ini akan melepaskan energi dalam jumlah yang sangat besar ke atmosfer yang dapat mendongkrak suhu global untuk sementara waktu. Inilah sebabnya mengapa tahun El Nino sering muncul. Proses terjadinya La Nina. Angin di Samudra Pasifik menguat. La Nina dikatakan sebagai penurunan suhu di permukaan perairan Samudra Pasifik bagian timur. Pada saat yang demikian ini, ada angin pasat timur yang bertiup dan menguat di sepanjang Samudra Pasifik. Massa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat karena adanya angin kencang yang bertiup di sepanjang Samudra Pasifik. Maka massa air hangat yang akan terbawa ke arah Pasifik Barat akan lebih banyak. Karena ada massa air hangat yang terbawa ke Pasifik Barat berjumlah lebih banyak, maka hal ini mengakibatkan massa air dingin di Pasifik Timur bergerak ke atas kemudian menggantikan massa air hangat yang berpindah ke Pasifik Barat tersebut. Kondisi yang demikian ini disebut upwelling. Karena adanya pergantian massa inilah, maka suhu di permukaan air laut mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kondisi normalnya. Ini merupakan gambar proses terjadinya La Nina.
Dampak terjadinya El Nino. Angin pasat timur menjadi melemah. Melemahnya sirkulasi monsun, berkurangnya akumulasi curah hujan yang berada di Indonesia, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan di bagian utara. Sehingga cuaca di daerah ini cenderung terasa lebih dingin dan juga kering, menyebabkan cuaca cenderung terasa hangat dan juga lembab di sepanjang daerah Pasifik ekuator tengah dan bagian barat. Itulah dampak yang ditimbulkan dari terjadinya El Nino dalam kaitannya dengan cuaca global atau menyeluruh. Sedangkan dampak yang dirasakan di Indonesia sendiri adalah berkurangnya curah hujan yang turun di Indonesia. Hal ini akan menyebabkan adanya kekeringan panjang di Indonesia. Dampak terjadinya La Nina. Menguatnya angin pasat timur dan sirkulasi monsun di wilayah Pasifik bagian timur, akumulasi curah hujan menjadi berkurang. Hal ini akan menjadikan cuaca menjadi lebih dingin dan juga kering. Terjadinya potensi hujan yang turun yang terdapat di sepanjang perairan Pasifik ekuator barat, yakni meliputi Indonesia, Malaysia, dan juga bagian utara Australia. Hal ini menyebabkan cuaca menjadi hangat dan juga lembab. Itulah dampak terjadinya La Nina dalam cuaca global. Selain itu, dampak yang dirasakan oleh negara Indonesia karena adanya La Nina adalah bertambahnya curah hujan yang ada di Indonesia, dan hal ini sangat berpotensi menyebabkan banjir. Dampak terjadinya El Nino dan La Nina di Indonesia. Dampak yang paling nyata dari fenomena El Nino adalah kekeringan di Indonesia yang menyebabkan langkanya air di sejumlah daerah dan kemudian berakibat pada penurunan produksi pertanian karena tertundanya masa tanam. Selain itu, meluasnya kebakaran hutan yang terjadi di beberapa wilayah di Kalimantan dan Sumatera juga diindikasikan sebagai salah satu dampak dari fenomena El Nino tersebut. Untuk La Nina, dampak yang paling terasa adalah hujan deras yang juga menyebabkan gagal panen pada pertanian karena sawah tergenang. Ada juga keuntungan dari El Nino, yaitu bergerak masuknya ikan tuna yang berada di Samudra Hindia ke selatan Indonesia. Hal itu terjadi karena perairan di timur samudra mendingin, sedangkan yang berada di barat Sumatera dan selatan Jawa menghangat. Akibat proses ini, Indonesia mendapat banyak ikan tuna. Sekian dan terima kasih penjelasan saya mengenai El Nino serta El Nina. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.